Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Ikhwati al-kiram, saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus dan terlebih adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, yakni nikmat istiqamah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap hambanya. Akan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yastafi wa yakhtabi, memilih di antara hambanya untuk mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah antum telah mendengarkan durus, berbagai macam pelajaran, nasihat, bimbingan dari Ustazuna Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Nasihat yang ghaliyah, sangat mahal, sangat tinggi, qayyimah, luar biasa ya. Wa fiha kifayah, dan pada nasihat-nasihat yang telah disampaikan tersebut terkifayah, kecukupan ya. Akan tapi mungkin di sini mimbab musyarakah fil khair, untuk turut serta memberikan andil dalam kebaikan ya. Saya ingin menyampaikan nasihat yang pada hakikatnya itu adalah untuk saya pribadi yang pertama dan utama, dan semoga sekiranya Allah memberikan manfaat padanya, semoga bisa diambil oleh saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yaqul fi surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar wa lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhili wa a'nab. Apakah kalian menginginkan dan menghendaki untuk memiliki sebuah kebun kurma dan kebun-kebun anggur, tajri min tahtiha al-anhar, yang di dalam kebun tersebut mengalir
sungai-sungai. Sehingga untuk perawatan kebun tersebut dia tidak harus susah payah. Untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada dalam kebun-kebun tersebut, dia tidak harus banting tulang. Karena air yang dia butuhkan telah mengalir di dalamnya. Bahkan tidak perlu untuk menyiraminya. Lahu fiha min kulli samarat. Dan di dalam kebun tersebut dia memiliki berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Apa yang dia butuhkan untuk dirinya, keluarganya, bahkan orang yang ada di sekitarnya telah tersedia dan ada dalam kebun tersebut. Mungkin kalau bahasa orang Jawa mungkin tansah sumawis. Tansah sumawis. Semuanya telah tersedia. Ada. Serba ada. Lahu fiha min kulli samarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Kemudian dia masuk pada usia lanjut. Usia tua. Di mana kekuatannya mulai menurun, bahkan banyak di antara anggota badannya sudah tidak berfungsi normal seperti ketika dia masih muda. Sementara waktu walahu dzurriyyatun du'afa. Dia masih memiliki anak keturunan yang lemah. Masih kecil-kecil. Masih membutuhkan perhatian yang penuh dari dia. Bimbingan, arahan, dan belum lagi bisa diharapkan bantuan mereka. Wasabahul kibaru wallahu dzurriyyatun du'afa. Dia masuk usia lanjut sementara dia masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil. Yang masih membutuhkan segalanya dari dia. Belum bisa diharapkan suatu apapun darinya. Sementara waktu kata Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kondisi dia yang telah tua dan memiliki beban yang masih berat. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kebun yang dia miliki tadi, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, yang di dalam kebun tersebut terdapat berbagai macam tanaman dan buah-buahan yang dibutuhkan. Fa asabaha i'sarun, ditimpa oleh badai angin yang sangat luar biasa. Fihi narun, lebih daripada itu badai angin yang kencang tersebut yang menerjang kebun tersebut mengandung api. Angin kencang yang membawa api, fahtarakat, sehingga membakar segala sesuatu yang ada dalam kebun tersebut. Habis. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tatafakkarun. Agar kalian berfikir. Ikhwati saudaraku sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail Al-Ju'fi maulahu Amirul Mukminin fil hadis, meriwayatkan hadis dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan dan menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kunna 'inda Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami dahulu pernah berada di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, dan kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada hadirin yang ada di sekitarnya, para sahabat, Fima turawna hadhil ayah nazalat. Menurut kalian,
tentang apa dan kepada siapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fima turawna hadhil ayat nazal. Apa yang kalian ketahui tentang tafsir ayat ini? Qalu al-qaum al-hadirun, yang hadir di majlis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdiam, tidak memberikan jawaban. Kemudian ada yang mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya, Allahu a'lam. Rasulullah sudah meninggal. Allahu a'lam. Faghadiba Umar pun, kata Abdullah bin Abbas, marah dengan jawaban tersebut dan mengatakan na'lamu aw la na'lam. Katakan kami tahu, sebutkan, atau katakan kami tidak tahu. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang pada waktu tersebut dia masih tergolong berusia muda belia, beliau mengatakan, ya Amiral Mu'minin, fi nafsi minha syai'un. Di dalam hati saya terdapat sesuatu, hati saya memiliki sesuatu tentang tafsir ayat ini. Kala berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Qul ya ibna akhi, wa la tuhaqqir nafsak." Katakanlah wahai anak saudaraku, katakanlah wahai Abdullah bin Abbas, dan jangan engkau meremehkan dirimu. Karena Abdullah bin Abbas masih kecil, sementara al-hadirun adalah kibaru sahabat, dan yang lainnya hadir di situ dan mereka terdiam, bahkan mengatakan Allahu a'lam. Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tafsir. Ya Allah, jadikanlah anak muda ini sebagai orang yang faqih dalam urusan ilmu agama, dan ajarkanlah kepada anak ini ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka Abdullah bin Abbas menyatakan, ya Amirul Mukminin, fi nafsi min hadhihi al-ayah syai'. Di dalam hati saya terdapat sesuatu tentang tafsir ayat ini. Maka Umar bin Khattab pun memberikan tasjih, motivasi, dorongan kepada Abdullah bin Abbas, sekalipun dihadirin ada yang lebih sepuh, ada yang lebih tua, didorong oleh Umar bin Khattab agar menyampaikan apa yang dia miliki, yang dia ketahui tentang tafsir ayat. Kala Ibn Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya ayat ini adalah masalun li amalin. Ayat ini, wahai Amirul Mukminin, menerangkan tentang, menjelaskan tentang amalan yang dikerjakan oleh seseorang, menggambarkan amalan, perbuatan, ibadah yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupannya. Kemudian kata Umar, ayu amalin, amalan apakah? Abdullah bin Abbas memulai dengan jawaban yang sama, masalun li amalin. Ayat ini menggambarkan tentang amalan yang dikerjakan oleh seseorang dalam hidupnya, semasa hidupnya. Kemudian Umar bin Khattab menimpali, mathalun li amalin rajulin ghaniyin. Ayat ini menggambarkan tentang amalan yang dikerjakan oleh orang yang Allah berikan kecukupan kepadanya. Lahu jannatun min nakhili wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar walau fiha min kulli samarat. Kaya, segala sesuatu telah dia miliki, segala sesuatu yang dia butuhkan telah ada. Ini ayat ini menggambarkan tentang amalan yang dikerjakan oleh orang yang Allah berikan kecukupan kepadanya.
Fasallallahu alaihi syaitan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menimpakan atau menguasakan syaitan kepadanya. Fa'amila amalan sayyi'atan aw kama qala radhiyallahu anhu, kemudian dia mengerjakan amalan kejelekan. Sehingga amalan-amalan kejelekan yang dia kerjakan di akhir usianya, di masa tuanya tersebut, menghabiskan segala kebaikan yang pernah dia kerjakan di masa mudanya. Fa'aghraqa sayyi'atuhu hasanatahu. Sehingga kejelekan-kejelekan yang dia kerjakan di usia lanjutnya tersebut menenggelamkan dan menghapuskan serta menghabiskan segala kebaikan yang pernah dia kerjakan selama dia masih muda tersebut. Allah katakan dalam ayat tersebut, wa asabahul kibaru. Kemudian dia masuk usia lanjut. Di waktu pada kondisi dan keadaan dia sangat butuh untuk menikmati jerih payah yang pernah dia kerjakan di masa mudanya. Tinggal menikmati, sudah waktu pensiun sudah. Sementara waktu dia masih memiliki kebutuhan yang banyak. Walau dzurriyyatun du'afa. Dalam keadaan seperti ini sudah tua, tidak produktif lagi. Masih punya tanggung jawab, beban dan kebutuhan yang besar. Dan satu-satunya yang dia miliki, yaitu kebun yang penuh dengan segala sesuatunya tadi adalah fa'asabaha i'sarun, ditimpa dengan badai angin yang sangat luar biasa, fi narun fahtarakat, yang membawa api sehingga meluluh lantahkan dan menghabiskan segala sesuatu yang ada di dalam kebun. Demikian juga orang tadi. Dia susah payah beribadah, menjalankan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari usia muda sampai masa usia senja. Datang usia senja, dia terkalahkan oleh syaitan sehingga mengakhiri atau di usia tuanya bukan dia memperbaiki amalan, akan tapi justru sebaliknya. Amalan dia berbalik 180 derajat dari kebaikan kepada kejelekan. Dengan kejelekan yang banyak. Sehingga menghapuskan segala kebaikan. Menenggelamkan segala kebaikan tersebut. Kebun yang diharapkan untuk dia nikmati di masa tuanya ditimpa dengan badai angin yang bawa api dan membakar dan menghabiskan. Di saat dia paling butuh untuk menikmati hasil jerih payahnya, dia tidak dapatkan. Sebagian orang tadi, di saat dia di hari kiamat tidak ada kesempatan lagi untuk menambah amalan. Di hari di mana tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali apa yang telah dia kerjakan di dalam kehidupan dunia. Ternyata amalan tersebut telah dibatalkan dan dihapuskan dengan amalan kejelekan yang dia kerjakan di akhir usianya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abul Fida Ibn Katsir rahimallahu ta'ala dalam tafsirnya menyebutkan, dalam menafsirkan ayat ini, setelah beliau membawakan hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tersebut. Wa fi hadzal hadisi kifayatun fi tafsiri hadhil ayah wa tafsiri ma fiha minal mathali. Di dalam hadis ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang telah kita sebutkan tadi, terdapat kecukupan dalam menafsirkan makna ayat ini. Di dalam hadis tersebut terdapat kecukupan, artinya telah cukup dalam menjelaskan permisalan yang terkandung di dalam ayat tersebut. Dimisalkan, disebutkan sebuah amalan yang baik
Summa ba'da dzalika in akasa sayruhu. Kemudian setelah orang tersebut memakmurkan kehidupannya, usianya, hari-harinya dengan amalan kebaikan, kemudian kondisinya keadaan yang berbalik. Fabaddala al-hasanati bis-sayyi'at. Iyadan billah. Orang tersebut menggantikan segala kebaikan yang pernah dia kerjakan dengan amalan-amalan kejelekan. Fa'abtala bi'amalihi athani ma aslafahu fima taqaddam minas salih. Sehingga orang tersebut dengan amalan dia yang terakhir, yang dia kerjakan di akhir hayatnya atau di usia-usia senjanya, membatalkan segala amalan saleh yang pernah dia kerjakan di masa mudanya. Habis. Semestinya semakin mendekati usia senja, semakin mendekati titik finish, orang melakukan perbaikan, berbanyak istighfar atas kekurangan yang ada pada dia, karena keadaan orang tersebut berbalik. Sehingga batal segala kebaikan yang pernah dia kerjakan dengan amalan dia di usia senjanya. Dalam keadaan kata Imam Ibnu Katsir wahtaja ila syai'in min al-awwal fi adyaqi al-ahwal. Dalam keadaan paling membutuhkan kepada amalan yang pernah dia kerjakan di masa muda tersebut pada suasana yang paling sempit. Dia sangat membutuhkan untuk menikmati, untuk mendapatkan balasan dari amalan kebaikan yang dia kerjakan di masa mudanya pada kesempatan yang paling sempit. Falam yahsul minhu syai', akan tapi dia tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkan apa yang paling dia butuhkan. Dia sudah masuk di alam akhirat, tidak bisa lagi menambah amalan, sangat butuh untuk mendapatkan balasan dari kebaikan. Ternyata tidak mendapatkan balasan tersebut. Wa qanahu ahwaja ma kana ilaihi. Dan dia tertipu dengan sesuatu yang paling dia butuhkan, yaitu balasan Allah, pertolongan Allah, keselamatan dari Allah, surga Allah, diselamatkan dari murka dan azab Allah Subhanahu. Ini yang paling dia butuhkan. Ternyata tidak dia dapatkan. Tidak dia temui balasan tersebut. Karena kebaikan tersebut telah dia gugurkan dengan perbuatan dia sendiri. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu dalam ayat ini Allah katakan wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Dan dia masuk usia lanjut sementara waktu dia masih memiliki tanggungan yang banyak, masih memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, lemah, keberadaannya justru menjadi beban bagi dia dalam kondisi yang paling sudah lemah. Tidak bisa diharapkan. Dia masuk usia lanjut, kebunnya fa asabah i'sarun, ditimpa dengan angin yang sangat kencang, wa hurrihu asyadid fihi narun fahtaraqat ay ahraqa thimaraha wa abada asjaraha. Kata Imam Ibnu Katsir, angin yang sangat kencang yang bawa api tersebut ahraqa thimaraha, membakar buah-buahnya dan meluluh lantahkan pohonnya. Kalau mungkin yang terbakar hanya buahnya saja sementara pohonnya masih hidup, masih bisa diharapkan mungkin dia akan memetiknya untuk yang berikutnya, tapi tidak. Pohon-pohonnya habis. Fa ayu halin yakunu haluhu, maka bagaimana keadaan orang tersebut?
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah gambaran amalan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang ketika tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas amalan ketaatan tersebut. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibn Abi Hatim dari sahabat Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, "Daraballahu mathalan hasanan wa kullu amsalihi hasanun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan yang sangat baik, dan segala permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim sudah semuanya baik. Dan ini salah satunya. Dan dengan contoh permisalan tersebut diharapkan kita untuk bisa mengambil ibrah dan pelajaran, sehingga kita terhindar dari sesuatu yang akan memudaratkan diri kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar wa lahu fiha min kulli thamarat" ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Orang tersebut, kata Abdullah bin Abbas, yuqawwilu sun'ahu fi syaibatihi. Dia betul-betul merawat kebun yang dia miliki tersebut di masa mudanya. Artinya dia di masa produktif, di masa potensi dia masih penuh. Dia mengerjakan berbagai macam amalannya, kebaikan. Wa asabahul kibaru wa waladuhu wa dzurriyyatuhu dhi'afun inda akhir umurihi. Dia masuk usia lanjut sementara anaknya dan keturunannya lemah-lemah di usia tuanya. Faja'ahu i'sarun fi narun fahtaraqat sayi'atuhu fahtaraqat bustanahu. Kemudian datang pada kebun tersebut angin yang habis sehingga menghabiskan kebun tersebut. Kata Ibn Abbas, "Falam yakun indahu quwwatun an yaghrisa mislahu." Sementara dia sudah enggak punya kekuatan untuk menanam kembali. Sudah tua. Sementara waktu dia tidak bisa lagi menanam kembali tanaman-tanaman semula seperti semula yang ada dalam kebunnya. Walam yakun inda nasli khairun ya'uduna bihi alaih. Sementara anak keturunan tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan kembali kepadanya. Kata Abdullah bin Abbas, wa kadzalikal kafir. Dan demikian juga keadaan orang kafir. Yakunu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Idza rudda ila Allah azza wa jalla wa laysa lahu khairun yusta'tabu. Keadaan orang kafir ketika dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki kebaikan yang diharapkan, yang bisa nikmati balasannya. Kama laysa li hadza quwwatun yagrisu misla bustanihi wa la yajiduhu qaddama li nafsihi khairun ya'udu alaihi. Sebagai orang tadi, kata Abdullah bin Abbas, tidak memiliki kemampuan lagi untuk menanam seperti yang ada dalam kebunnya, dan tidak pula mendapatkan kebaikan yang bisa diharapkan. Kama la yughni an hadza waladuhu wa urima ajruhu inda afqari makana ilaih. Seperti persis keadaan orang tersebut yang memiliki kebun tadi, di mana anaknya tidak bermanfaat sama sekali bagi dia. Sementara waktu dia diharamkan, dihalangi dari balasan atas upaya dia pada waktu dia paling butuh. Di saat kita membutuhkan untuk menikmati balasan kita atas amalan kita pada hari kiamat, di saat kita tidak bisa menambah amalannya, di situ orang tersebut
tidak mendapatkan balasan karena telah menghapuskan dan membatalkan segala kebaikan yang pernah dia kerjakan tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian diriwayatkan Imam Bukhari dan demikian oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan ayat ini. Dan dari ayat tersebut berikut hadis yang menafsirkannya kita dapatkan pelajarannya. Atau kita dapatkan faedah yang sangat besar, yaitu betapa mahalnya nikmat istiqamah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tayyib. Betapa besarnya nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati seorang, membukakan hati seorang sehingga dia tetap bisa istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dia masih muda sampai dengan masa tua, dan dia menutup akhir hayatnya dengan amalan ketaatan tersebut. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan bahwa a'dhamu karamatillah, karamah Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba al-istiqamah. Ketika Allah memberikan keistiqamahan kepada seorang hamba dalam hidupnya, dia membatalkan kebaikan yang pernah dia kerjakan di masa lalu dengan kejelekan yang datang berikutnya, sehingga dia tetap dapat menikmati balasan atas amalan yang pernah dia kerjakan di saat dia membutuhkannya, itu di hari kiamat. Tebna. Dan demikian juga dari hadis ini kita dapat ayat ini kita dapatkan faedah betapa celakanya seorang tatkala tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak dilapangkan dadanya dan dibukakan hatinya untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tergelincir, terjatuh dalam berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat, bahkan kekufuran. Oleh karena itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini mengharuskan kepada kita semuanya untuk selalu dan senantiasa berdoa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekokohan hati, keteguhan hati untuk bisa istiqomah di atas agama Allah. Dan tidak disimpangkan hati kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Sebagian doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau simpangkan hati kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau zat yang menganugerahkannya. Tiada seorang pun yang bisa memberikan jaminan kepada dirinya bahwasanya dia bisa istiqamah sebagai keadaan dia sekarang ini. Mungkin kita sekarang berada di atas kebaikan, dimudahkan, dilapangkan dan dibukakan hati kita untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwasanya dia bisa istiqamah pada keadaan tersebut sampai ajal datang kepadanya, sampai malakul maut datang kepadanya. Karena kulubuna laisa biaidina. Hati kita bukan ada di tangan kita. Akan qulubuna biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kita semuanya, semua makhluknya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibuha kaifa syaa. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan membolak-balikkan sebagaimana Allah kehendaki. Allah akan condongkan kemana saja yang Allah kehendaki. Sehingga kita sangat butuh sekali untuk selalu berdoa tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan demikian juga doa yang selalu kita ulang-ulang dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim.
Bukan hanya hidayah dari kekufuran kepada Islam, akan tapi dalam Islam itu sendiri ketika kita sudah berada di dalamnya, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa istiqamah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang Allah berikan berbagai macam keistimewaan yang tidak dimiliki oleh selain beliau di antara nabi dan rasul, bahkan semua manusia, yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni segala ketergelinciran yang beliau terjatuh padanya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguhnya kami akan berikan kemenangan yang nyata kepadamu untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala sesuatu yang telah kesalahan yang terjadi pada dirimu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Yang lalu menyakan. Ini Rasul. Bersamaan dengan itu masih pula berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan hatinya. Mohon dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati untuk bisa istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala iman. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau memiliki segala sesuatu keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, yang itu tidak ada sama sekali pada kita. Apabila Rasul dengan kondisi, dengan keadaan yang ada pada beliau masih juga berdoa seperti itu, maka kita yang tidak memiliki apapun, tidak ada memiliki keinginan sedikit pun, lebih butuh untuk selalu dan selalu berdoa untuk memberikan keteguhan hati, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mengakhiri hayat kita di atas keislaman dan keimanan kita. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di samping upaya kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya kita untuk menjaga agama dan keimanan kita agar tetap istiqamah sampai malakul maut datang kepada kita, untuk kemudian kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Di antara upaya tersebut yaitu dengan thalabul ilmi dan demikian juga mujalatus shalihin wa muba'adati al-ashraf. Di antara upaya tersebut adalah dengan kita selalu berupaya thalabul ilmi, hadir di majelis ilmu, duduk bersama dengan orang yang saleh yang akan menasihati kita ketika kita lalai, yang akan mengingatkan kita ketika kita lupa, dan demikian juga kita menjauh dari orang-orang yang jelek. Kita ketahui bersama ya, atau tidak asing bagi kita semua kisah yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang ingin bertaubat kepada Allah SWT sementara dia telah menghabiskan dan melayangkan 99 nyawa. Pembunuh darah dingin. 99 nyawa telah dia layangkan. Agar Allah berikan taufik kepada dia untuk bertaubat. Dia bertanya kepada seorang untuk ditunjukkan kepada orang yang paling baik di muka bumi, untuk dia menyatakan taubatnya dan untuk memberikan nasihat. Ditunjukkanlah kepada seorang abid. Ditunjukkan orang tersebut kepada seorang ahli ibadah. Dan dia menyatakan, saya telah membunuh 99 nyawa. Dan saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Kata dzalikal abid, orang yang penuh dengan amalan ketaatan kepada Allah. Orang yang selalu ada dalam benaknya keagungan Allah, sehingga dia pantas untuk seorang berbuat kemaksiatan kepadanya sekecil apapun, seberapapun. Tanya kepadanya, maka dia jawab, dunubuka katsir wa kabir. Dosamu terlampau banyak, dosamu terlampau besar, tidak ada kesempatan taubat bagimu. Maka dia genapkan 100 nyawa. Dzalikal abid, dzalikal rahib. Ketika dinyatakan gak ada kesempatan sudah, dosamu terlalu gede, gak bisa kamu.
Namun dia tidak putus asa dan masih bertanya, mencari orang yang paling tahu, paling berilmu di muka bumi, dan fawufiqa bi'alimin. Dia diberi taufik oleh Allah untuk ditemukan dengan seorang alim, dan dia sampaikan sebagian disampaikan kepada yang pertama, dan dijawab, wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah. Apakah yang menghalangi antara dirimu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya pintu untuk taubat, memperbaiki diri masih terbuka lebar. Dan dipesan, intalik ila ardi fulan fa'budillaha ma'ahum fa inna fiha unasun ya'nam salihun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pergilah engkau ke negeri fulan, pergilah engkau ke negeri itu, karena di sana ada orang-orang yang saleh, dan beribadahlah engkau kepada Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila baladik fa innaha ardun su'. Bergabunglah kamu bersama dengan penduduk negeri tersebut. Di sana ada orang-orang yang saleh, orang yang akan dapat membantu kamu untuk menjaga agamamu, untuk tetap istiqamah di atas agama Allah. Beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila baladik, dan jangan kamu kembali kepada negerimu. Fa innaha ardun su'. Karena kampung halamanmu adalah kampung halaman orang yang jelek. Nggak akan membantu kamu untuk bisa istiqamah. Apalagi punya pengalaman jelek, ya, reputasinya jelek, ya. Allah kamu, kalau ketemu temannya yang dahulu, ya, diledek kamu, akan diledek, sehingga kalau nggak kuat kembali seperti mereka lagi. Maka dipesan di sini dengan dua sesuatu: bergabung, duduk bersama dengan orang yang saleh, yang akan selalu menasihati dia ketika dia salah, yang akan mengingatkan dia ketika dia lupa. Dan dinasihatkan untuk menjauh dari orang yang jelek yang akan menghalangi dia dari segala kebaikannya yang dia telah berada di padanya. Keenam, ini di antara upaya kita untuk menjaga keistiqomahan kita. Dan bagi mereka yang istiqamah tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang besar. Dalam surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, bukan hanya sekedar meyakini Allah Rabbnya, akan tapi keyakinan tersebut dia buktikan dengan ketaatan dia dan ketundukan dia kepada Allah dengan mengikhlaskan berbagai macam amalan ketaatan. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ketaatan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat. Disebutkan oleh sebagian para ulama al-mufassirin, yaitu indal maut, ketika sakratul maut datang kepada dia, maka malaikat itu akan datang menjemputnya dan memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau merasa takut dan janganlah engkau merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dahulu kalian dijanjikan untuk mendapatkannya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yukhliful mi'ad, bagi mereka yang istiqamah di atas agamanya. Bahasanya dia tidak akan pernah merasakan takut. Bahkan yang dia dapatkan ke rasa aman dan ketentraman di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya. Wala tahzanu, dan dia tidak merasa sedih. Karena dia mukramun, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi yang pertama, dan demikian juga untuk segenap saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqamah di atas agamanya sampai dengan ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf untuk pertanyaan kepada Ustaz Muhammad Habibullah Ta'ala. Jazakumullah khairan.